Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Rani dan kali ini aku ingin sharing sama kalian terkait dengan belajar dari rumah atau bekerja dari rumah dari perspektif aku sebagai salah satu pengajar di perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang menerapkan konsep belajar dari rumah. Apakah selama adanya pandemi ini kampus itu libur atau tetap berjalan? Aku mau sharing itu sama kalian. Nah, kita tahu bahwa lebih dari 1 bulan atau hampir berapa bulan ya? 2 atau 3 bulan ada nggak sih? Seluruh dunia itu dihebohkan dengan adanya pandemi COVID. Dunia berduka, korban pun bertambah. Bahkan di Indonesia sendiri, pemerintah mengambil sejumlah langkah tepat, yaitu menerapkan kebijakan pembatasan sosial terhadap seluruh aktivitas warga negaranya. Kita pernah mendengar adanya gerakan social distancing yang menurut PBB itu diubah bukan social distancing tapi physical distancing. Dan di Indonesia sendiri tagar atau hashtag diam di rumah, hashtag di rumah aja, hashtag belajar dari rumah maupun bekerja dari rumah itu juga semakin jelas gaungnya hingga saat ini, seakan menjadi aksi penyuaraan besar-besaran agar seluruh lapisan masyarakat itu menyadari pentingnya untuk tetap berdiam diri di rumah agar memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Aktivitas yang dikenakan dampak pembatasan sosial oleh negara, salah satunya adalah institusi pendidikan, baik dari level sekolah dasar, bahkan PAUD atau TK juga ya, sampai perguruan tinggi itu juga terkena dampaknya. Yang perlu ditekankan di sini, mungkin kalian bertanya, jadi itu nggak ada mahasiswa ke kampus, dosen-dosen nggak ada ke kampus, itu berarti libur ya? Kebijakan dari Kementerian Pendidikan melalui surat edarannya itu menginstruksikan kepada setiap kampus untuk mengurangi aktivitas dan mengubah pola aktivitas kampus tatap muka di kampus atau di sekolah menjadi di rumah. Jadi bahasanya itu bukan libur. Apalagi saya yakin di bulan-bulan seperti ini, bulan 4 itu masih masuk pada semester genap berjalan, artinya belum memang masuk waktu libur panjang. Nah, apa yang dilakukan? Ya, instruksi dari surat edaran masing-masing kampus melalui surat rektornya memerintahkan untuk setiap dosen beraktivitas bekerja dari rumah, mengajar dari rumah, dan mahasiswanya belajar dari rumah. Loh, belajar sendiri gitu ya. Jadi dosen ngapain? Mahasiswanya suruh belajar dari rumah sendiri. Oh tidak teman-teman. Nah, saat ini dengan kemajuan teknologi atau era digital, platform-platform yang menyediakan metode pembelajaran secara virtual atau online itu sudah banyak, sehingga makna belajar dari rumah artinya baik dosen ataupun mahasiswa itu menerapkan metode pembelajaran berbasis online, seperti misalnya melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Google Classroom misalnya, atau Zoom gitu. Nah, sehingga dalam hal ini kegiatan belajar mengajar tetap terus-menerus berlangsung hingga semester selesai, hingga UAS selesai. Lalu ada pertanyaan, efektif gak sih belajar dari rumah dan bekerja dari rumah khususnya untuk dosen dan mahasiswa?
Kalau dari sisi saya sendiri, saya memandang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, mengajar dari rumah adalah langkah yang tepat, mengingat ini masih semester berjalan dan langkah untuk tetap meneruskan pembelajaran hanya tidak di kelas itu adalah langkah yang tepat dibandingkan kita menghentikan aktivitas pembelajaran. Kalau aktivitas pembelajarannya berhenti, artinya dampaknya adalah mundur, semesternya akan tambah panjang untuk semester genap yang ini. Penerimaan mahasiswa juga akan mundur kan, mulainya perkuliahan akademik yang semester akan datang juga mundur, maka itu tidak akan mungkin dilakukan, sehingga langkah tepatnya adalah tetap menjalankan pembelajaran. Itu kalau mau cari efektif atau tidak. Loh, apa nggak ngebosenin gitu ya, karena harus ngadepin laptop mulu gitu ya. Apa mahasiswa yang nggak kehabisan kuota karena setiap mata kuliahnya harus diakses menggunakan data internet. Kemarin sempat menjadi sebuah isu perbincangan yang hangat di kalangan akademis kampus-kampus begitu ya, bahwa satu sisi walaupun pembelajaran secara online itu dianggap efektif, di sisi lain memiliki hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, salah satunya adalah memang mengenai paket data atau kuota internet mahasiswa yang mau tidak mau mereka harus biayanya banyak yang dikeluarkan karena tidak secara langsung di kelas, apalagi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memakan kuota lebih banyak. Mengenai hal ini sebenarnya yang saya dengar, yang saya dapatkan informasi adalah kampus sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan yang namanya donasi koneksi internet atau bantuan untuk kuota internetnya mahasiswa. Saya rasa ini adalah langkah yang tepat, langkah yang tepat sembari terus membangkitkan semangat mahasiswa untuk tetap belajar dari rumah, bukan libur kuliah, bukan. Sehingga tidak ada alasan, sudah dibantu oleh negara, sudah dibantu oleh pemerintah dan kampus sudah mengupayakan itu juga, maka tidak ada alasan buat mahasiswa menjadi malas untuk belajar. Nggak hanya mahasiswa, maksud saya siswa sekolah juga tidak ada alasan untuk tidak mau belajar. Malah yang lebih menarik lagi, kalau untuk siswa SD, SMP, kalau nggak salah SMA, mereka juga bisa memanfaatkan aplikasi dari Kementerian Pendidikan, jadi lebih mudah, nggak perlu harus menunggu tugas dari guru di sekolah, tapi mereka tetap bisa setiap hari bersekolah gitu ya, bersekolah dari rumah dengan memanfaatkan media pembelajaran secara virtual. Saya rasa satu sisi positifnya kita dalam menghadapi pandemi ini adalah mau tidak mau kita semua, khususnya adalah sivitas akademika, pelajar maupun mahasiswa, akhirnya melek IT, belajar digital, karena di negara lain belajar menggunakan media teknologi itu sudah hal yang biasa, sedangkan kita masih selalu terpaku untuk tetap harus ke kampus tatap muka di kelas. Jadi ini adalah sisi positif yang harus kita kita terima dan kita apresiasi. Sarannya untuk mahasiswa adalah tetap semangat belajar, jangan menganggap ini adalah sebagai libur kalian, karena kita masih semester ini masih panjang, bahkan sampai nanti habis lebaran itu kita masih nyambung perkuliahan lagi, sehingga ada instruksi, bukan kalau nggak salah dari kampus-kampus juga menginstruksikan, dihimbau ya, bukan dilarang, dihimbau untuk tidak mudik atau pulang kampung terlebih dahulu, karena sebenarnya semester ini adalah semester berjalan, bukan libur. Nah, kalau sudah ada himbauan dari kampus seperti itu, harusnya ditaati.
Tapi kebanyakan di lapangan yang saya tahu, mahasiswa saya sebagian ya adalah yang sudah seketika keluar surat bahwa kita belajar dari rumah, mereka langsung cari tiket untuk pulang kampung. Kenapa sifatnya himbauan? Karena yang saya tahu adalah sewaktu-waktu kalau misalnya pandemi ini berakhir dengan cepat, nah perkuliahan itu menjadi langsung dilakukan di kelas, tidak lagi belajar dari rumah atau mengajar dari rumah. Sehingga kalau mereka pulang kampung itu pasti akan menyita waktu dan perjalanan dan biaya juga, mengingat sekarang hampir beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan karantina wilayah. Kalau sudah di karantina wilayah, yang misal contoh daerah mana, Padang gitu ya, mereka sudah menutup akses transportasi yang masuk ke daerahnya, kecuali untuk kendaraan-kendaraan yang membawa kebutuhan pokok. Nah kalau sudah begitu kan jadi runyam sendiri kitanya, bisa-bisa dianggap bolos. Kalau misalnya pandemi ini cepat berakhir dan perkuliahan menjadi dilanjutkan di ruang kelas. Tapi kalau masih kalian mudik dan ini masih terus berlangsung pembelajaran secara online ini, ya selama kuota kalian kenceng, sinyalnya kenceng, ya nggak masalah. So tetap semangat kuliahnya, bekerja dari rumah untuk kalian siapapun yang bekerja, begitu ya. Kita syukuri aja, semoga wabah COVID ini segera berlalu supaya kita bisa kembali seperti sedia kala beraktivitas dengan normal. Oke, terima kasih. Sekian dulu channel dari saya. Semoga dapat menambah sebuah informasi dan edukasi yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.